dia suruh baca, suruh hafalan, kan bisa. Jadi nggak perlu cari ustadz yang hafid, nggak perlu. Beda kalau ngaji kayak gini, Pak. Kalau ngaji ilmu butuh orang yang sudah punya background ilmu. Kalau cuma nyemak hafalan enak, jenengan sudah bisa bahasa Quran semua, jadi tinggal nyemak anaknya yang hafalan pakai Quran sendiri bisa. Makanya pondok tahfidz itu lebih cepat berkembang daripada pondok ilmu. Oke, jadi di mana-mana begitu, Pak. Pondok tahfidz itu gampang, nggak perlu cari guru-guru yang berilmu. Pokoknya bisa bahasa Quran, nyemak, udah beres. Dan Quran itu gampang ditarget. 1 minggu sekian halaman, nanti 1 bulan sekian halaman, gampang. Kalau ngilmu kayak gini mumet. Kita belajar tafsir 1 tahun, jenengan sing kelingan sing ndi, Pak? Orangnya sing kelingan, wis pokoke lungguh, wis ngalap berkah yang ngono tok. Iku susi khoyali pisan iku. Berhayal susi. Wah, dengan ngaji tafsir hati saya semakin tenang, ambil gedes. Orang mesti itu berkhoyali juga ya. Nah itu, Pak. Jadi makanya intinya yaitu ada sedikit ilmu disebarkan. Sampai bahasanya kiai itu kalau bisa ilmu agama itu murah. Jangan sampai orang itu belajar ilmu agama harus kuliah dulu. Kalau bisa jangan sampai belajar ilmu agama itu harus mondok dulu. Udah dibuat semurah-murahnya. Saya ketemu jenengan di jalan sambil ngobrol, Gus, piye hukumnya zakat ini? Saya mau zakat tapi belum Ramadan. Wah, ya ora oleh Pak, sebelum Ramadan. Murah kan ilmu? Saya ketemu jenengan di jalan sambil ngobrol, Gus, piye hukumnya zakat ini? Saya mau zakat tapi belum Ramadan. Wah, ya ora oleh Pak, sebelum Ramadan. Murah kan ilmu? Jangan sampai harus tidak kuliah kalau cuma mau bahas zakat aja harus daftar S1, S2. Harus berapa, habis SPP berapa itu? Jadi agama Islam itu mari kita murahkan. Jadi kayak gini itu lek dihitung duit wes malah rapena. Tapi kan dimurahkan. Ayo, karena ini menyembunyikan ilmu itu nanti terlaknat. Nah itu. Nah ini tafsirnya begitu. Jadi tafsirnya itu mengatakan innal ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi ayat ini ditinjau dari keumuman lafadznya, tidak ditinjau dari sebab khususnya. Sebab khususnya adalah sasarannya Yahudi yang menyembunyikan ilmu tentang rajam. Tapi terus oleh ulama enggak. Ayat ini kita fokuskan tidak pada Yahudi, tapi apa? Kita lebih umumkan. Berarti setiap orang yang menyembunyikan ilmu terlaknat. Jadi makanya begitu. Makanya ayo yang kita yang tua-tua ini punya semangat untuk ya bisanya alibata lah. Alibata bisanya wudu ya wudu lah, ajari ke anak-anak. Ibu-ibu bisanya baca Fatihah ya anaknya diajari Fatihah. Nanti kalau dia udah bisa sholat kan nanti pahalanya kita dapat. Mendidik baca Fatihah, dia setiap hari sholatnya pakai Fatihah. Nah terus mengalir terus itu. Man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila alaiha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, sunnah kebaikan. Yo, sunnah itu tidak harus selain wajib, enggak, pokoknya setiap kebaikan terus falahu ajruha dan wa ajru man amila, dan orang-orang yang ikut mengamalkan kebaikan itu. Nah, jadi enak pokoknya kalau pun gitu. Terus ayat selanjutnya illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Ulaika utawi mengkono alladzina yaktumuna, orang-orang yang menyebutkan illal ladzina kecuali orang banyak tabu yang tobat sapa alladzina roja'u tegese bali sapa alladzina andalika saking mengkono yaktumuna menyembunyikan wa aslahu lan gawe bagus berbuat baik, gawe bagus sopo aladina tabu niku amalahum ing amale aladina tabu wa bayyanu lan jelasake sopo aladina tabu ma ing perkara katamu kang ngumpetake sopo aladina tabu ya faulaika utawi mengkono aladina tabu orang-orang yang tobat iku atubu nerimo tobat sopo ingsun Allah alaihim ing atase aladina tabu
akbalu tegese nrimo sapa ingsun taubatahum ing taubate alladzina tabu wa ana utawi ingsun Allah iku at-tawwabu dat kang akeh nrimo taubate ar-rahim tur dat kang welas bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin. Nah ini nggih. Jadi contohnya ini kalau dalam tafsirnya seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu awalnya orang Yahudi, orang pandainya Yahudi yang awalnya ikut-ikut menyembunyikan hukum rajam. Tapi setelah tahu ternyata wah ini nggak baik, mereka tobat. Nah akhirnya ada ayat ini tadi itu loh. Orang-orang Yahudi yang menyembunyikan kan terlaknat tadi, menyembunyikan ilmu itu terlaknat. Kecuali ayat terusnya ini, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang tobat, wa aslahu dan berbuat baik, wa bayyanu dan menjelaskan apa yang disembunyikan tadi. Dijelaskan ke orang-orang. Tadi ayat rajam disembunyikan di kitab Taurat, sekarang tak jelaskan. Rajam adalah begini, begini, begini. Wabayan faulaika atubu alaihim, maka orang-orang yang demikian itu sama Allah diterima tobatnya. Wa anat tawwabur rahim, dan aku kata Allah, dan aku adalah paling gampang nerima tobat. Jadi Allah itu paling murahan, Pak. Bukannya murahan iya ya bahasanya. Penaan, terbuka. Murah. Kalau orang mau tobat langsung Allah terbuka, itu namanya wa anat tawwabu, saya itu banyak menerima tobat, jadi nggak perlu pilih-pilih. Jenengan, jangan jenengan yo, ada orang begal nakalnya 60 tahun udah mau mati lah kok tobat, itu sama Allah nggak perlu dipertimbangkan. Emang nakalmu sudah 60 tahun masa langsung saya terima, tak hukum dulu? Enggak, Allah enggak begitu. Udah tobat ya langsung diterima. Wa anat tawwabur rahim. Nah tadi saya khutbah kan bahas tobat, khutbah Jumat. Jadi orang yang ingat mati itu ada 3 tadi kan begitu. Ini mumpung ingat, paling sama ya wes lali. Aku khutbah mau tinggal turun.